Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Heru Al Habib. Saya sebagai instruktur di Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di UPTD BLK Kabupaten Pekalongan. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyampaikan materi membuat mail match. Ya, ini merupakan elemen kompetensi kedua dari unit kompetensi menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat lanjut. Ya, jadi ini salah satu elemen pada unit tersebut. Untuk materi membuat surat massal, ya, membuat surat massal. Di sini kita akan membuat dua buah dokumen, ya, yaitu dokumen surat dan dokumen data. Apa sih dokumen surat dan dokumen data? Ya, sebelum saya menjelaskan kedua komponen tersebut, perlu kita ketahui ya, apa sih mail match itu? Ya, mail match atau surat massal adalah salah satu fitur yang ada di Microsoft Word, ya, baik itu 2010, 2013 atau yang terbaru ya 2016 dan 19. Ya, yang membantu pengguna membuat banyak dokumen berdasarkan satu template. Pada pembuatan surat massal atau mail merge, pengguna perlu menggunakan dua buah aplikasi perangkat lunak. Nah, ya, yang tadi ini perangkat lunak yang akan dipakai oleh ini dokumen surat dan dokumen data. Untuk perangkat lunak yang akan digunakan oleh dokumen surat adalah Microsoft Word, ya. Kemudian dokumen data menggunakan perangkat lunak, ya, masih dalam keluarga Microsoft juga, ya, Microsoft Office, yaitu menggunakan bisa menggunakan Excel ataupun menggunakan Microsoft Access, ya. Tapi di sini nanti kita akan praktek menggunakan Microsoft Excel sebagai dokumen data. Karena ini menurut saya lebih fleksibel dan lebih familiar, ya. Ya. Dokumen surat digunakan sebagai frame, ya. Jadi tadi sebagai frame atau bingkai yang akan ditampilkan atau dicetak dalam media lainnya, ya, misalkan kertas. Isi dari dokumen surat adalah bersifat statis, ya, sifatnya statis tetap karena merupakan template. Sedangkan dokumen data digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data yang akan digunakan atau dimasukkan ke dalam dokumen surat. Nah, ya, jadi nanti dokumen data-data itu akan dipanggil oleh dokumen surat, istilahnya dipanggil, ya, biar gampang. Dengan terpisahnya antara dokumen surat dan dokumen data, maka ketika ada perubahan data, baik ada penambahan maupun pengurangan data, tidak mempengaruhi template yang ada, ya, tidak mempengaruhi template atau dokumen surat. Nah, kita langsung aja praktek membuat surat massal, ya.
Di sini ya ingat ini contoh, ini dokumen data dan dokumen surat. Nah, ini saya perbesar. Ini ya. Ini dokumen data dan dokumen surat. Ingat, dokumen data tadi kita menggunakan Microsoft Excel, kemudian dokumen surat menggunakan Microsoft Word ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Nah, ini dua komponen penting ini. Nah, kita coba buka dokumen suratnya. Ya, ini contoh sebuah surat undangan ya. Undangan rapat. Nah, ini kita gunakan sebagai dokumen surat atau template. Nah, perhatikan di sini kepadanya kosong ya. Kemudian alamatnya di masih kosong. Ini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan di sini. Ini diisi apa? Ini juga diisi apa? Ini nanti manggil dokumen data yang sudah kita buat. Ya, tentunya di sini proses pembuatan ini sudah tidak saya jelaskan lagi karena ini di materi Microsoft Word dasar ya, atau pengolah kata tingkat dasar. Ya. Kalau di materi Microsoft Word tingkat dasar ini biasanya kita menggunakan surat sederhana langsung diketik di sini. Tapi ini kita tidak akan mengetik langsung di sini. Kenapa, Pak? Ya, karena ini nanti akan menggunakan mail match, manggil dokumen data yang sudah dipersiapkan. Nah, ini dokumen datanya ini ya. Ini juga. Ini contoh ya, ini sudah dibuat. Prosesnya juga nggak saya jelaskan ya, karena ini untuk membuat ini ya tentunya di lembar sebar tingkat dasar sudah diajarkan materi sebelumnya ya. Jadi ini silakan, misalkan ini title-nya ini, title ini bebas ini ya, sebenarnya kasih apa tidak harus title, ini hanya mempermudah untuk pengklasifikasian saja. Nama ini, namanya misalkan ini kita udah buat, alamatnya kita ketik di bawahnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada 3 apa? Kolom atau 3 kali klasifikasi, title, nama, alamat. Paham ya sampai di sini? Jadi ada ini dokumen surat dan dokumen data. Kemudian dokumen surat ini kita hubungkan dengan dokumen data. Bagaimana caranya, Pak? Nah, ini perhatikan di atas ini ya. Ada menu-menu di sini ya. Kita sorot pada menu mailing. Nah, ini mailing. Ya. Mailing di sini kemudian kita pilih select recipient ya. Jadi penerimanya ini kita memilih use an existing list. Kenapa pakai ini? Karena dokumen datanya sudah kita buat. Jadi gunakan yang sudah ada. Gunakan list yang sudah ada. Oke, klik. Nah, kita cari dokumen data itu tadi di folder mana, di directory mana ya. Nah, kita cari ini. Ini ingat ya, direktorinya ada di sini ini. Ini copy aja, copy paste aja biar cepet ya, nggak kelamaan ini. Jadi kamu nggak kelamaan mencarinya. Copy aja direktorinya. Nah, ini ya, copy paste di sini. Enter. Nah, kita memanggil dokumen data ya, atau menghubungkan antara
dokumen surat dan dokumen data, mengenalkan istilahnya, begitu ya. Klik. Nah, sudah terhubung. Ingat di sini ada tulisan sheet. Nah, kira-kira apa? Ya, kita lihat tadi itu ini sheet ya, menunjukkan adalah dia sheet keberapa. Kebetulan yang dibuat ini kita ada di sheet 1 dan belum di rename. Baik, ini ya. Kemudian ada checklist di sini, first row of data content column header. Nah, jadi ini first row ini baris pertama ini adalah judul. Jadi nanti tidak akan dibaca oleh dokumen surat karena ini dianggap judul. Kecuali ini tidak pakai judul, ini data mulai dari baris pertama mungkin di uncheck di sini, tapi kita menggunakan judul ya. Oke. First row of data content column header. Ya, kita pakai ya judulnya, jadi dia akan membacanya mulai baris kedua. Oke. Nah, sudah menghubungkan, ini sudah terhubung. Tapi ini gimana caranya? Ya, ini kita pilih insert merge field ya, insert merge field. Nah, di sini ini ingat ya, ada title, nama, alamat. Nah, perhatikan di sini, kita buka lagi. Title, nama, alamat. Nah, ini berarti akan menyorot nanti ya, atau mengambil dari kolom-kolom ini, 3 klasifikasi ini. Baik, nah, jadi ini kita hapus saja karena kita nggak pakai manual ya, kita menggunakan langsung aja klik. Kepadanya apa kira-kira? Kita menggunakan title ya, misalkan namanya Nyonya, Nona gitu kan ya, title. Nah, ini muncul, perhatikan di sini ada ini ada tulisan title di sini. Ingat, ini jangan sampai dihapus ya. Walaupun hanya simbolnya ini ya. Jadi title nanti akan title yang ada di dokumen data akan muncul di sini. Kemudian kasih spasi ya, biar nggak gabung langsung. Nama. Nah, ini nama di sini. Title nama. Kemudian di berarti menunjukkan apa? Alamat ya. Ya, kita hapus saja titik-titiknya. Kita gunakan alamat. Nah, jadi dari 3 kolom ini ya, atau 3 klasifikasi ini sudah terhubung dengan dokumen surat. Nah, ini sudah terhubung dengan dokumen surat. Ini belum muncul nama-nama yang tadi, masih di judulnya. Ya. Judulnya tiap kolom atau header title. Nah, di sini ada tools preview result. Klik. Nah, ini sudah muncul di sini otomatis. Ya, perhatikan di sini 3 klasifikasi sudah muncul. SDRI, AD Variko, desanya Lolong. Nah, coba kita cek, bener enggak? Ya, SDRI, AD Variko, desa Lolong. Nah, bener ya? Baik, kita geser ke record berikutnya, record kedua. Saudara Agus Kurniawan, ya, Dukung Mojo Tengah, bla bla bla. Nah, kita geser. Oh, ini sudah terhubung semua ya. Sudah terhubung semua. Berarti pembuatan mail match ini sudah berhasil ya. Ditandai dengan dokumen data sudah terbaca di dokumen surat. Kemudian Pak, gimana kalau saya mau mencetak dokumen surat ini dengan data yang berbeda? Oh ya. Jadi dalam proses kita mencetak ini bukan menggunakan file di sini, print ini ya. Kalau pada dokumen-dokumen yang materi sebelumnya kita menggunakan ini. Ini di sini kita menggunakan
Print dokumen, ya, print dokumen. Jadi menggunakan di sini print dokumen. Nah, jadi di sini print record ada all, current record, kemudian ada from. Nah, di sini ya. Jadi kita menggunakan ada 3 custom di sini. All, current record, kemudian from. Ya, jadi kalau all ini berarti kita mencetak semua data kita cetak. Atau current record berarti kita mencetak dari data berapa sampai berapa yang kita kehendaki. Ya. Maaf, kalau yang current record berarti yang data yang sedang dibuka. Kemudian yang ini, yang from itu berarti dari data keberapa sampai keberapa. Gitu ya. Gampang kan membuat mirror match? Ya. Terima kasih ya atas atensinya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.